فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarh Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita berada pada halaman 148. Yang punya kitab bisa disimak. Bab yang baru, bab at-tanawub fil ilmi. Bab saling bergantian di dalam mencari ilmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau tidak bisa berangkat semuanya, misalkan 2 orang atau 3 orang di suatu kampung misalkan, maka bergantian, kadang si fulan yang berangkat, kadang si alan yang berangkat. Nanti kalau dia pulang ngabarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu ternyata zaman dahulu sudah ada. Paham ya? Kalau zaman sekarang alhamdulillah dimudahkan urusannya, dimudahkan perkaranya, sehingga kalaupun ada jarang, harus bergantian. Kadang bisa berbarengan berangkat. Intinya barakallahu fiik di sini, bergantian dalam mencari ilmu karena yang satunya bekerja, yang satunya belajar. Besok lagi gantian, yang satunya kerja, satunya belajar. Mafhum? Karena bagaimanapun keadaannya, orang ketika mencari ilmu tidak terlepas dari modal. Paham ya? Tidak terlepas dari modal. Karena modal itu termasuk salah satu 6 cara seseorang bisa mendapatkan ilmu. Jadi perlu modal, perlu usaha, perlu upaya, perlu proses. Di sana ada pantun yang sangat indah yang pernah antum dengarkan dan bahkan sebagian antum sudah menghafalkan. Apa pantunnya? Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa? Sa'unabbi'uka bitafsili bayanin. Aku akan kabarkan kepadamu rinciannya dengan penjelasannya. Zaka'un wastihadun, atau zaka'un wa hirsun wastihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuluz zamani. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unabbi'uka bitafsilihi atau bitafsilan bibayanin, an tafsiliha bibayanin. Aku akan kabarkan kepadamu tentang rinciannya dengan penjelasannya. Namanya, pertama adalah zaka'un, kecerdasan. Jadi orang punya kecerdasan itu membantu sekali dalam mencari ilmu. Walaupun kapasitas orang berbeda-beda, tapi kecerdasan itu luar biasa, sangat bermanfaat ketika dalam mencari ilmu. Wa hirsun, semangat. Orang mencari ilmu harus semangat. Kalau orang mencari ilmu hanya bermain-main, santai-santai, tidak semangat, enggak akan dapat ilmu. Karena apa kata al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, apa kata beliau? La yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Perlu perjuangan, berkorban, perlu modal, proses. Zaka'un wa hirsun wastihadun. Sungguh-sungguhnya orang mencari ilmu kadang harus menghafal, ngulang lagi pelajarannya, ya kan? Kadang harus barakallahu fiik, memperhatikan ulang bagaimana, kadang harus menyalin tulisannya. Wa bulghatun. Bulghah itu bekal. Paham ya? Keluar modal. Kadang beli kitab, ya kan? Kadang beli pensil, pena, buku tulis. Jadi ada modal yang dia keluarkan. Paham? Antum ingat kisahnya
Naam, Syu'bah bin Hajjaj rahmatullah alaih, Abu Bustama Amirul Mukminin hadis. Beliau mendapatkan gelar Amirul Mukminin hadis itu enggak sembarangan. Bagaimana proses beliau saat-saat beliau mencari ilmu. Sampai-sampai muncul apa? Ungkapan dari beliau, man talabal hadis aflasu. Barang siapa yang mencari ilmu hadis atau mencari ilmu, maka sungguh dia telah bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin bangkrut dunianya, keluar modal maksudnya. Bi'tu tasta ummi bisab'ati dananir. Aku menjual panci ibuku dengan 7 dinar. Jadi sampai menjual panci ibunya, bayangkan. Menunjukkan bahwasanya orang ketika belajar ya perlu bulghah tadi itu. Ya, perlu bekal. Nah, kemudian wasuhbatu ustadin, dan mulazamah dengan gurunya. Mulazamah dengan gurunya walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan kalau tidak ada halangan, mencari ilmu itu ya sampai meninggal dunia. Ya kan? Naam, talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu diawali dari tinta yang dialirkan sampai ke liang lahat. Kemudian terakhir apa? Watuluz zamani, panjangnya waktu. Jadi mencari ilmu itu jangan sebulan 2 bulan pulang, nanti enggak balik lagi, enggak dapat. Nah, kecuali kalau ada udzur yang syar'i. Bisa dipahami ya? Antum melihat sejarahnya para ulama terdahulu. Contoh yang sering Anda jadikan contoh saja, Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar itu dinukilkan mulazamah dengan guru beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan 20 sanah. 20 tahun, bayangkan. Menjadi seorang imam, mendapatkan gelar yang harum. Haddatsana Muhammad bin Bashar, bundar gelarnya. Apa itu bundar? Wasi'ul ilm, luas ilmunya. Luar biasa. 20 tahun. Berarti menunjukkan harus semangat dalam mencari ilmu, bahkan kalau bisa jangan dibatasi dengan waktu. Dalam artian setahun 2 tahun itu belum dapat apa-apa. Terus walaupun sampai apa? Mungkin sampai 10 tahun, sampai 20 tahun pun, intinya sampai meninggal dunia kalau memungkinkan. Mafhum? Karena ketika orang belajar ilmu dan sampai dia mengajarkan, itu bukan berarti ketika orang mengajarkan ilmu berhenti. Tidak. Orang yang mengajarkan ilmu itu pun sebelum dia mengajarkan dia belajar juga. Paham ya? Belajar, kemudian menelaah kembali, mempersiapkan kembali, sama-sama belajar istilahnya. Paham ya? Sampai ajal menjemput kita semuanya. Nah, kita lihat bagaimana semangatnya dahulu para salaf. Bab at-tanawub fil ilm, bab saling bergantiannya di dalam mencari ilmu. Itu menerjemahkan yang tepat seperti itu karena nanti penjelasannya na'am barakallahu fik ada kaitannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman ma'rufnya adalah guru Imam Bukhari Al-Hakam bin Nafi'. Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi Al-Misri. Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi Al-Misri. Imamun hafidhun hujjah. Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi Al-Misri. Imamun hafidhun hujjah. Qala akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah. Syu'aib bin Abi Hamzah. Imamun thiqatun mutqinun. Imamun thiqatun mutqinun. Al-Himsi. Al-Himsi berarti Al-Misri juga ya. Abu Bishr. Syu'aib bin Abi Hamzah Al-Himsi Al-Misri Abu Bishr. Imamun thiqatun mutqinun. Aniz Zuhri ma'ruf, Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri thiqah. Kadang dikenal juga dengan Ibnu Syihab. Sama. Siapa yang ingat makna ha? Apa makna ha kemarin maknanya Zilal? Apa? Perpindahan. Nah, ha itu adalah maknanya intiqalus sanad atau tahwilus sanad, perpindahan sanad. Mafhum? Perpindahan sanad. Jadi sanad pertama, kemudian ada lagi sanad yang kedua. Sehingga pakai rumus ha itu maknanya adalah tahwilus sanad, perpindahan sanad. Dari sanad pertama menuju sanad yang kedua. Qala Abu Abdullah Al-Imam Al-Bukhari. Wa qala Ibnu Wahab. Ibnu Wahab itu ma'rufnya adalah Abu Muhammad Al-Fihri Al-Misri, saduqun salihul hadis. Saduq salihul hadis. Jadi hadisnya ya bisa dijadikan hujjah karena saduq ini termasuk ciri khas salah satu perawi hadis yang hasan.
Mafhum? Naam. Kemudian akhbarana Yunus, ma'ruf, Yunus ibn Yazid al-Aini, Abu Yazid, thiqah. Yunus ibn Yazid al-Aini al-Misri, Abu Yazid, thiqah. Thiqah ya, naam. An Ibnu Syihab. Ibnu Syihab dengan Az-Zuhri sama atau beda? Sama ya. Az-Zuhri namanya Muhammad bin Muslim. Ibnu Syihab juga sama. Paham ya? Naam. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abi Thawr. Ubaidillah ibn Abdullah bin Abi Thawr, Siqatun al-Qurashi al-Madani. Siqatun al-Qurashi al-Madani. An Abdullah bin Abbas an Umar. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu ana wa jarun li minal ansar. Dahulu aku dan tetanggaku dari marga atau suku Ansar fi Bani Umayyah ibn Yazid, berada di Bani Umayyah ibn Yazid atau ibn Zaid afan. Wahya min awali al-Madinah, yang mana tempat tersebut adalah tempat yang berada di pegunungan-pegunungan Madinah. Awal itu jibal, yang tinggal di pegunungan Madinah. Dan dahulu wa kunna natanawab an-nuzul, dahulu kami saling bergantian untuk turun, karena rumahnya di pegunungan, kemudian turun itu maksudnya bertemu Rasulullah. Untuk apa? Mencari ilmu. Itu intinya. Paham ya? Kunna wa kunna natanawab an-nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu kami saling bergantian turun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang zilu yauman wa anzilu yauman. Suatu hari dia yang turun dan kadang aku yang turun. Paham ya? Jadi kadang sehari dia yang turun, hari berikutnya aku yang turun. Jadi bergantian ya. Siapa tadi? Barakallahu fiik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama tetangganya dari kalangan Ansar. Mafhum? Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum min al-wahyi wa ghairihi, masyaallah. Maka apabila jatahku untuk turun, aku mendatanginya dengan apa? Membawa kabar yang didapatkan di hari tersebut berupa wahyu dan yang lainnya. Karena turun bertemu siapa? Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan ilmu. Nah, ketika dia pulang, mengkabarkan kepada salah satu tetangga yang Ansar tadi itu yang tidak turun, gantian intinya. Bisa dipahami ya? Bergantian di dalam mencari ilmu. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik, dan apabila dia turun, maka dia pun melakukan demikian seperti yang aku lakukan. Maksudnya saling bergantian. Jadi kalau pas jadwal Umar bin Khattab turun, beliau turun bawa ilmu, begitu pulang nyampaikan. Begitu juga salah satu tetangga Ansar tadi itu, ketika saatnya dia turun, nanti pulang juga menyampaikan yang sama. Ilmu yang didapatkan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Naam. Kemudian fa nazala sahibi al-Ansari yauma naubatih. Kemudian suatu ketika, hari yang jatahnya dia turun, sahabatku Ansar tersebut, turun, fadaraba babi darban syadidan. Kemudian ketika turun menghadap kepada Rasulullah SAW, akhirnya dia mengetuk pintu rumahku dengan keras. Namanya daraba, babi itu menutup pintunya dengan ketukan yang keras. Faqala, kemudian barakallahu fiik, beliau berkata, asamma huwa, fa fazi'tu fa kharajtu ilaih. Akhirnya setelah itu diketuk pintunya yang keras, akhirnya bertanya, apakah aku ada di dalam? Paham ya? Akhirnya di hari tersebut barakallahu fiik, setelah bertemu, kemudian mengetuk pintu dengan keras dan bertanya, apakah aku ada di dalam? Aku pun bergegas keluar menemuinya, dan dia berkata, Famazik itu kaget ya, merasa kaget karena mungkin diketuk pintunya keras tadi itu. Apakah ada orang di dalam atau bagaimana maknanya? Kemudian aku keluar, paham ya? Menemuinya, faqala, setelahnya orang tadi berkata, qad hadatsa amrun azim, sungguh telah terjadi perkara yang besar. Ini berarti mengagetkan. Perkara yang besar itu apa maksudnya?
Paham ya? Terjadi suatu perkara yang besar yang luar biasa intinya. Akhirnya beliau berkata, "Fadakhaltu 'ala Hafsah," akhirnya aku masuk menemui Hafsah. Fa idza hiya tabki. Ternyata Hafsah ini barakallahu fiik dalam keadaan menangis. Paham ya? Karena Hafsah ini siapanya Umar? Putrinya ya. Putrinya. Menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika aku masuk menemui Hafsah, tiba-tiba Hafsah dalam keadaan menangis. Fakultu, akhirnya aku berkata, "Talaqakunna Rasulullah SAW, apakah Rasulullah menceraikan kalian?" Qalat la adri. Dia mengatakan aku enggak tahu. Summa dakhaltu 'ala Nabi, kemudian aku masuk menemui Nabi SAW. Fakultu, aku berkata, wa ana qa'imun, dalam keadaan aku berdiri, "Atalaqta nisa'aka?" Qala la. Apakah engkau menceraikan istri-istrimu ya Rasulullah? Qala la, jawabannya tidak. Fakultu Allahu Akbar. Paham ya? Akhirnya aku mengatakan Allahu Akbar karena merasa apa? Merasa barakallahu fiik mendapatkan informasi yang kelihatannya besar gitu ya. Mungkin merasa barakallahu fiik senang ternyata tidak ada perceraian gitu loh. Karena kalau mungkin ada perceraian menyedihkan. Jadi Allahu Akbar itu adalah suatu ungkapan yang kadang diucapkan ketika orang itu terharu atau mungkin merasa senang pun boleh juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Paham ya? Kita lihat nanti penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, hadzal hadits kama madha fihi wujub at-tafaqquh fid din. Kita lewati. Hadis ini sebagaimana kita lewati, di dalamnya terdapat wajibnya memahami ilmu agama. Sebagaimana hadis yang sahih, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kepadanya suatu kebaikan, niscaya Allah Ta'ala pahamkan dia dalam agama ini. Ini menunjukkan bahwasanya wajib kita mempelajari ilmu agama. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Wa fihi masyru'iyyatut tawassu' fil ilm. Dan juga di dalam hadis ini ada pendalilan disyariatkannya untuk apa? Tawassu', memperluas ilmu. Jadi mencari ilmu yang lebih luas. Jangan hanya mencari ilmu sebatas yang di situ saja, jangan. Kalau dia punya himmah aliyah, keinginan yang sangat kuat, dia akan rihlah. Paham ya? Rihlah. Dia tidak cukup dia belajar hanya di kampungnya misalkan. Dia rihlah pergi jauh mencari ilmu dengan syekh fulan atau guru fulan, meninggalkan rumahnya kadang-kala. Seperti itu terjadi ya. Ini buktinya saling bergantian. Saling bergantian untuk mendapatkan ilmu yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau lam yakun sabil ila dzalik illa bitanawub bainal ikhwan waz zumala awil aqarib awil jiran. Masyaallah. Walaupun tidak ada jalan untuk mendapatkan ilmu yang luas tersebut kecuali dengan cara apa? Saling bergantian, tanawub, saling bergantian. Antara ikhwah, antara saudara-saudara, antara zumala, kawan-kawan, teman-teman, awil aqarib, antara kerabat-kerabatnya, awil jiran atau antara tetangganya, saling bergantian. Kadang si A berangkat, kadang si B di rumah misalkan. Kadang si B kerja, kadang si A yang berangkat, seperti itu. Mafhum? Kita lihat di sini. At-tanawub ila mahallil ilm wal ulama. Saling bergantian untuk apa? Pergi ke tempat ilmu dan para ulama. Mafhum? Tentunya untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Paham ya? Seperti itu. Dan zaman dahulu luar biasanya mereka, kalau misalkan dia hadir, temannya tidak hadir, dia begitu pulang menyampaikan dan temannya nanya, yang disampaikan ustadznya apa, yang disampaikan gurunya apa, dalam artian saling berkabar, ilmu yang disampaikan tidak terlewatkan. Paham ya? Jangan kita lemah kemudian kalau udah enggak berangkat, enggak paham ya udah itu, jangan. Paham, itu kadang ilmunya terlewatkan. Bisa dipahami ya? Saling mengkabarkan. Fayu'khad al-ilm min ahlih, akhirnya ilmu diambil dari ahlinya. Summa yunqal bil amanah al-ilmiyah ila nas. Akhirnya ilmu tadi dinukilkan secara amanah, barakallahu fiik, secara amanah ilmiah, secara keilmuan kepada manusia. Jadi dinukilkan apa adanya, tidak dimodifikasi, tidak dimanipulasi, sampaikan apa adanya. Kama kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu kala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatanawab al-isnan, dua orang saling apa? Bergantian. Karena mungkin tidak bisa hadir barengan gitu ya, sehingga saling bergantian. Ahaduhuma yabqa fi amalih wal akhar yanzil. Masyaallah. Salah satu di antara keduanya dia tetap dalam kondisi di kerjaannya,
dan yang satunya turun gunung belajar. Masya Allah. Berarti menunjukkan apa barakallahu fiik? Na'am at-ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu dalam hal kebaikan. Lihat ini, satunya kerja, satunya apa? Turun mencari ilmu. Dan ini bukan termasuk suatu perkara yang bisa menghilangkan rezeki seseorang ya. Orang mencari ilmu itu, antum harus meyakini seyakin-yakinnya sumber datangnya rezeki. Ya, ini lihat ini. Yang waktu itu ada yang tetap di rumahnya bekerja, paham ya? Ada yang turun sengaja mencari ilmu. Nanti kalau dapat ilmu disampaikan. Paham ya? Antum ingat kisah dua orang sahabat, karena akhwan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada dua saudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya ngapain? Yahtarif, kerja. Yang satunya belajar. Fasyakal muhtarif, akhirnya kerja mengadu, "Ya Rasulullah, ini saudara kami, dia belajar terus, tidak kerja." Itu secara globalnya. Akhirnya Rasulullah SAW tidak menyalahkan yang belajar. Beliau justru memuji, seraya memberikan hiburan, la'allaka turzaqu. Bisa jadi kamu dapat rezeki dengan sebab saudaramu yang belajar, bayangkan. Enggak menyalahkan yang belajar. Karena orang belajar itu sumber datangnya rezeki. Ima rezeki berupa keimanan, tenang hatinya, tentram pikirannya, atau rezeki yang sifatnya adalah apa? Duniawi. Paham ya? Orang mencari ilmu itu harus kita yakin itu ya. Nah, bukan sumber kefakiran. Kita lihat apa kata Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, fayattali' ala ma nazala min al-wahyi atau ma nuzila min al-wahyi wa ma tajaddada min al-umur. Akhirnya dia pun apa barakallahu fiik, yattali', melihat apa yang telah diturunkan berupa wahyu dan apa yang perkara-perkara yang sudah diperbarui. Ya kadang-kala ada perkara yang datang syariat. Nah, mungkin ada yang namanya istilahnya syariat yang baru, paham ya? Yang semula diharamkan kemudian diperbolehkan, sehingga ilmunya ilmu baru. Fayanqul dzalika li sahibi, akhirnya dia menukilkan ilmu tersebut kepada temannya. Waliman sya'allah an yasma' wa ya'mal, dan kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki untuk dia mendengar dan mengamalkannya. Paham ya? At-tanawub, saling bergantian. Wa fil hadits aidan wujubu as-sa'i fi talabi rizqi li yakuffal insan wajhah 'anil mas'alah sahih. Daripada tasawul, ngemis, minta-minta, lebih baik apa? Bekerja. Lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan juga wajibnya bekerja. Berusaha, saat itu berusaha. Berusaha untuk mencari apa? Rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan fa'ajmilu fit talab. Perindahlah kalian di dalam mencari rezeki. Rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang bisa mendorong seorang hamba semangat dalam mempelajari ilmu agama. Lihat ini tujuannya. Liyakuffal insan, agar seorang itu menahan, mencegah wajahnya dari apa? Dari minta-minta. Kenapa? Karena ancamannya kan wajah juga itu dalam hadis itu kan. Ya. Nah, apa ancamannya itu? Wala yazalu ar-rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Senantiasa ada orang yang minta-minta hingga nanti datang dari kiamat tidak ada di wajahnya sekerat daging pun. Makanya minta-minta itu haram. At-tasawwul itu haram. Baik atas nama dakwah, atas nama pribadi, hindari barakallahu fiik. Lebih baik kerja daripada minta-minta. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada apa? Meminta-minta. Mafhum? Jadi kita sudah punya kaidah, di saat ekonomi susah, sulit, kita memerlukan sesuatu, pastikan bisa sabar tanpa harus minta-minta. Di saat rezeki melimpah banyak, pastikan kita siap untuk bersedekah tanpa harus diminta. Bisa dipahami ya? Naam, lihat ini. Waqad qala Allah azza wa jalla, sungguh Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Masyaallah. Dialah zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini ditundukkan. Dalam artian kalian berjalan di muka bumi. Paham ya? Ditundukkan untuk kalian. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi ini, wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezekinya. Berarti apa? Mencari rezeki. Namanya Nabi Daud alaihissalam, beliau dahulu makan dari harta atau dari penghasilan minta-minta atau dari kerja sendiri? Dari kerjanya beliau sendiri. Membikin apa waktu itu? Baju perang terbuat dari apa? Besi. Lihat itu. Luar biasa Nabi Daud alaihissalam. Karena Daud alaihissalam ya'kul min amali yadihi. Dahulu Daud alaihissalam makan dari hasil
kerja tangannya, menunjukkan bahwasannya hindari minta-minta. Paham ya? Hindari mengemis, hindari tasawul. Paham ya? Lebih baik bekerja. Kita lihat. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah Taala semuanya nanti akan dikembalikan, dikumpulkan. Wala yajuzu li talibil ilmi an yughfal hadzal janib talab rezeki al halal, dan enggak diperbolehkan bagi pencari ilmu untuk lalai, atau an yughfila, melalaikan hadzal janib, sisi ini. Sisi apa? Sisi mencari rezeki yang halal. Jadi mencari ilmu, kalau dia tuntut untuk bekerja mencari rezeki, dia harus siap. Paham ya? Apalagi sudah berkeluarga, ya kan, punya anak, punya istri, dia punya tanggungan, harus memberikan ma'isyah. Maka dibagi-bagi, dia kadang mencari ilmu di waktu ini, sisanya untuk apa? Mencari ma'isyah. Itu luar biasa. Apa kata seorang penyair yang bagus sekali itu mengenai terkumpulnya dunia dan agama itu? Tapi kalau dunia tanpa agama enggak ada berkahnya. Ayo, ada yang ingat? Ayo. Ada ingat? Ayo antum ingat? Ayo antum ingat, antum? Ingat ayo? Antum ada ingat antum? Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. Alangkah indahnya dunia dan agama apabila bisa berkumpul. Paham ya? Dunia sama agama bisa berkumpul itu indah sekali. Bisa dapat dunianya, dapat apa? Agamanya. La barakallahu dunya bila dini. Allah Taala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Anu nukilkan semakna ya, itu bagus sekali pantunnya itu, menunjukkan bahwasanya kalaupun kita mencari dunia jangan lupa agamanya. Karena agama inilah yang bisa menghantarkan kita, menggiring, membimbing kita agar apa? Tidak salah arah di dalam mencari dunia ini. Kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fikum, liyakuna lahu aunan ala talabil ilmi sahih. Tujuannya agar ketika dia bekerja itu bisa menolong, membantu dia dalam mencari ilmu. Ini yang sudah ditugaskan mendapatkan apa? Barakallahu fikum, mendapatkan kesibukan yang tambah, dalam artian ketika dia sudah bekerja ini, dalam artian mungkin dia ketika sudah berkeluarga. Paham ya? Sudah punya anak, punya istri, dia harus bekerja dan tidak melupakan mencari ilmu. Karena kalau posisi seperti antum, walhamdulillah ya, para thalabatul ilm yang dimudahkan urusannya, keluarganya mendukung, kemudian yang masih ada orang tuanya atau ada ibunya atau ada bapaknya, itu semuanya bersyukur. Karena masih ada yang mendukung. Dan dimudahkan, tidak harus bekerja kalau istilahnya ya. Tidak harus bekerja, Tapi kalau dituntut harus bekerja, maka jangan pernah melalaikan pekerjaan tersebut. Karena apa? Karena bisa menolong, membantu dia dalam mencari ilmu. Walakin sahibal hikmah yansiku bainal awqat allati yatlub fiha al-ilma wa bainal awqat allati yabtaghi fiha ar-rizq. Akan tapi pemilik hikmah, orang yang bijak itu adalah orang yang bisa menyusun, mengatur antara waktu-waktunya yang dia kapan mencari ilmu dan antara waktu-waktunya yang dia harus mencari rezeki. Jadi bisa ngatur dia. Jangan sampai kebablasan mencari dunia, akhirnya apa? Lupa daratan, lupa lautan. Sampai enggak ingat malam dan siang. Hanya mencari dunia, jangan. Itu nanti akan melemahkan keimanan, juga akhirnya apa? Melupakan ilmunya. Lihat ini. Pandai-pandai mengatur intinya. Paham ya? Karena kalau kita hanya mengandalkan waktu luang, itu waktu kalau diisi tidak pernah luang. Tapi kita yang sengaja meluangkan apa? Waktu untuk belajar. Paham ya? Jangan nanti nunggu waktu luang baru belajar. Kalau nunggu waktu luang itu enggak pernah luang waktu itu. Tapi kita yang meluangkan waktu, dari inisiatif dari kita. Iya kan? Kalau kita enggak meluangkan waktu enggak dapat. Paham ya? Karena di luar sana orang-orang yang hanya mengandalkan dolar, real, rupiah, pencari dunia lah intinya. Itu waktu duduk sebentar aja duduk, setengah jam, seperempat jam, 1 jam, itu menurut mereka sangat berharga, tapi hanya untuk dunia. Waktu adalah uang. Versi mereka seperti itu kan? Tapi kalau kita, waktu adalah ilmu dan akhirat. Mafhum? Sudah jelas kekal abadi selamanya. Ada dunia itu banyak yang tidak jelas, dan itu pun tidak selamanya. Jadi pahami? Kita lihat di sini dikit lagi. Kata beliau, yunassik tansiqan nafi'an, dia mengatur, menyusun dengan susunan yang bermanfaat, wa mufidan, dan juga memberikan faedah,
lahu untuknya fi sya'ni dini wa sya'ni dunya, masyaallah. Untuk urusan dunianya dan agamanya bisa mengatur. Paham ya? Ya, kapan dia harus belajar, kapan dia bekerja, itu luar biasa. Karena dia ingin apa? Ingin agar hati itu senantiasa seimbang, tidak terlalu cenderung dengan dunianya sehingga lupa akhiratnya. Seperti itu. Nah, beda dengan orang yang sibuknya dunia, akhirnya enggak pernah lagi belajar, enggak pernah lagi duduk di majelis ilmu. Memang dunianya lancar, maju dunianya, tapi hatinya biasanya keras. Paham ya? Karena hati ini memang perlu siraman, biar hati itu lunak, tumbuh, subur, mudah menerima apa? Kebenaran. Kita lihat lagi. Wa fi hadzal hadits bayanu ihtimami ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sya'ni nabiyihim alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini juga ada penjelasan perhatian penuhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan Nabi mereka alaihi salatu wassalam. Fa inna Umar ahammahul amr, maka Umar bin Khattab waktu itu menganggap perkara ini besar dan penting. Indama sami'an naba bi anna Rasul alaihi salatu wassalam talaqa nisa'ah, ketika mendapatkan informasi kabar bahwasanya Rasulullah menceraikan apa? Istri-istrinya. Ini baru kabar, isu, kabar tersebar bahwasanya Rasulullah menceraikan apa? Menceraikan istri-istrinya. Akhirnya Umar segera berangkat bertemu Rasulullah SAW, menemui Rasulullah SAW. Karena apa? Ingin memperjelas informasinya benar atau tidak. Ternyata tidak benar tadi kan? Akhirnya Umar mengatakan Allahu Akbar, karena senang gitu loh. Ternyata nggak ada perceraian. Kita lihat sini. Fasa'alahu fa akhbarahu al-khabar bi annahu lam yutalliq nisa'ah. Masyaallah. Akhirnya Umar Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya beliau mengkabarkan dengan suatu kabar bahwasanya beliau tidak menceraikan istri-istrinya. Wa inna ma 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi syahran wa lamma tamma asy-syahr 29 dakhala 'ala nisa'ihi. Hanya saja beliau waktu itu melakukan semacam ila itu ya, berjanji untuk tidak berhubungan badan itu ya. Barakallahu fiik. Sehingga apa? Sehingga bukan menceraikan itu. Paham ya? Bukan menceraikan. Sengaja tidak berhubungan badan, bukan berarti menceraikan. Selama sebulan, setelah sempurna sebulan tersebut 29 hari, beliau akhirnya masuk ketemu dengan apa? Dengan istri-istri mereka. Maksudnya dengan istri-istri Rasulullah SAW, bertemu dengan istri Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah SAW waktu itu ketika kejadian tersebut dikabarkan bahwasanya beliau menceraikan, itu sebenarnya menceraikan. Memang zahirnya mungkin tidak ketemu, tidak berhubungan badan, tapi posisinya hanya ila. Paham ya? Hanya semacam janji atau sumpah tidak akan apa? Berhubungan badan dengan istrinya. Mafhum? Tapi setelah selesai, barakallahu fiik, beliau pun apa? Masuk menemui istri-istri beliau. Kembali seperti semula, menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, kabar yang ditebarkan tersebut tidak benar. Wa fil hadits al-istibsyar bil khair as-sar. Di dalam hadis ini ada kabar gembira, memberi kabar gembira kepada orang lain dengan dengan apa? Bil khabaris sar, dengan kabar yang apa? Yang menyenangkan. Kabar ini menyenangkan enggak kabar ini? Awal mulanya kan dikirain menceraikan. Akhirnya begitu dapat kabar yang menyenangkan, dikabarkan ternyata tidak menceraikan. Bima yata'allaq bi amrid din, dengan perkara yang berkaitan dengan perkara agama. Yastabshir insan bima yasma' minal akhbar as-sara fi nusratil Islam wal muslimin. Seseorang itu memberikan kabar gembira dengan perkara yang dia dengar, berupa kabar-kabar yang menyenangkan. Seperti halnya apa? Berkaitan masalah ditolongnya, pertolongan yang didapatkan kepada agama Islam dan juga kaum muslimin. Paham ya? Dalam artian menyampaikan kabar-kabar yang menyenangkan di dalam menolong apa? Agama Islam dan juga kaum muslimin. Wa tajaddudil umur allati fiha rif'atul muslimin wa rif'atul ilm, dan juga mengkabarkan tentang apa? Perkembangan perkara-perkara yang baru. Ada perkembangan yang di situ ada apa? Ada tingginya kedudukan kaum muslimin dan juga tingginya kedudukan ilm wal ulama, dan juga para ulama isar bidzalik, yang itu semuanya dianggap apa? Sesuatu yang menyenangkan. Sudah paham ya? Wa fil hadits aidan masyru'iyyatut takbir 'indal amrul muhim al-'azim. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan syariatkannya takbir Allahu Akbar pada perkara yang penting dan juga perkara yang agung. Di sini kan kaget, mengagetkan kabar tersebut Rasulullah menceraikan istrinya, ternyata tidak. Begitu dapat informasi tidak, Allahu Akbar, ternyata enggak. Paham ya? La siyama al-umur allati tusarru
atau tasurru ya. Terlebih-lebih lagi perkara-perkara yang membuat senang. Paham ya? Membuat senang wa fiha nafa' lil muslimin, dan di dalamnya terkandung apa? Manfaat untuk kaum muslimin dan agama Islam ini. Kama qala Umar lamma akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi surra bihi qala Allahu akbar. Sebagaimana perkataan Umar tatkala beliau mendapatkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabar yang apa? Yang beliau dibikin senang dengannya, beliau akhirnya mengatakan Allahu akbar. Kenapa senang? Karena tidak ada perceraian. Sedangkan kabar yang beredar Rasulullah menceraikan istri-istrinya, sehingga kabar itu menyenangkan, akhirnya Umar berkata takbir Allahu akbar. Mahum insyaallah. Berarti sudah kita selesaikan bab ini, bab saling bergantian di dalam mencari ilmu. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.